dulu buat Mas Garna udah ngajakin, seneng banget ngobrol-ngobrol. Dari DM-an akhirnya kita bisa ngobrol langsung. Aku mungkin cerita awalnya banget itu mulai yoga meditasi, ceritanya dulu aku sekitar tahun 2011 itu sempet sakit tuh Mas. Sempet aku kayak bangun tidur paralyzed gitu. Jadi kalau bangun pagi harus diem dulu sejam setengah sampai sejam baru bisa berkegiatan. Jadi mengganggu gitu kegiatan. Dan akhirnya dicek ke dokter. Oh ini ya? Halo Cindy, ya ini ada co-host kita ini. Salam kenal buat Cindy ini, buat Mbak Pisi yang baru terhubung ya. Itu di. Mbak Pisi. Kita lagi memulai nih Mbak Pisi mulai cerita dalam awal perjalanannya ya, Cindy. Oke, monggo silakan dilanjut Mbak Pisi. Iya. Jadi dari sakit itu di mana-mana, terus akhirnya kata dokter harus minum obat aja seumur hidup gitu. Jadi terus obat untuk bisa berkegiatan. Terus ternyata waktu aku mulai mencari tahu kan isi obat-obatannya apa aja gitu. Karena lumayan lemes juga tuh obat, gak sakit cuman gak energize juga rasanya gitu. Jadi mencari ternyata isi obat-obatnya tuh banyak antidepresan. Jadinya aku mulai berpikir, aku stres ya? Kayaknya enggak gitu ya, kayak dirasa biasa aja gitu. Nggak ada rasanya, nggak ada curiga apa ada yang lain, pokoknya rasanya sakit aja gitu. Terus akhirnya mencari sampai Jakarta tuh aku nyari-nyari, keluarnya saat itu 2011 yang keluar untuk stress relief itu yoga. Walaupun belum terlalu belum terlalu umum ya, jadi masih awam banget, sedikit gitu ya mungkin tahun itu gitu untuk kelas-kelas yoganya. Jadi aku coba aja pertama kali yoga itu aku merasakan kayaknya kesadaran aku itu pertama kali waktu aku melakukan yoga itu. Karena waktu lagi megang tangan di mat terus lakukan gerakan, aku baru sadar bahwa oh ada di dalam badanku ada sesuatu nih yang nggak enak gitu. Jadi tadinya nggak dirasain gitu, jadi tiba-tiba sakit aja. Jadi itu pelan-pelan ada muncul gitu ya. Oh rasa nggak nyaman di sini gitu, rasanya sakit di mana area-area tertentu. Akhirnya aku mulai better, mulai bisa rilis sampai 6 bulan yoga. Terus aku nggak minum obat lagi, jadi udah lepas obat dan udah better deh pokoknya udah enak. Nah dari situ mulai mempelajari lagi hal-hal kayak healing modalitas yang lain. Kebetulan sampai di akunya jadi meditasi itulah terbuka semua hal-hal yang mungkin nggak aku sadari sebelumnya. Jadi sakit itu ternyata ada hubungannya. Jadi tahun 2009 itu papaku meninggal. Jadi ada grief yang mungkin nggak di digest gitu ya, jadi nggak dirasa, nggak dirilis gitu, jadi akhirnya sakit. Terus rilis semuanya di meditasi, sembuh. Akhirnya aku memutuskan keluar dulu, aku pekerjaannya agensi ya, ini iklan, jadi tuh akhirnya mengajar full yoga, meditasi, terus terakhir ambil sound healing dan sekarang gitu Mas. Jadi dari body. Iya. Menarik sekali. Berarti yang akhirnya yang saya melihatnya itu bahwa benar nggak sih bagaimana tubuh kita itu mendengar dari intensi kita gitu, terus bahkan sel-sel di tubuh kita itu mendengarkan apa yang kita ucapkan dan kita intensikan. Betul sekali Mas. Terus kebetulan aku kan suka banget baca buku, terus mencari tahu gitu hal-hal ini, mengkoneksikan antara sainsnya sama dari spiritualnya gitu. Kata kan emang banyak banget penelitian bahwa kalau kita melihat suatu sel, maka sel itu baru baru akhirnya dia muncul atau hadir gitu ya. Yang tadinya mungkin kelihatan scatter, terus waktu kita sebagai observan kita melihat dia baru ada gitu. Dan semua ilmu-ilmu tadi itu akhirnya menguatkan aku bahwa oh ternyata memang dari buku-buku dan sekolah-sekolah yang aku pelajari memang ketika kita
fokus terhadap sel-selnya, makanya kalau di meditasi kita fokus kesembuhan itu, kita fokus ke sakitnya, ke rasa tidak nyamannya, maka di situ ada informasi-informasi yang keluar ke kita gitu. Kenapa ada penyakit ini, kenapa ada sakit ini, dan itu yang kita keluarin dan kita rilis, akhirnya baru bisa sembuh. Jadi saling terkoneksi gitu ya. Iya benar, aku rasain juga. Cindy silakan. Iya, ini sorry jam in ya karena udah berjalan obrolannya gitu. Nah, Baru kok. aku menyambung sedikit ya ke Mbak Pisi itu. Iya. Mungkin aku boleh balik ke awal dulu nggak? Awalnya tuh gimana sih Mbak kok sampai akhirnya bisa ngerasain itu pada waktu awalnya ya? Ya, Kalau atau mungkin tadi sudah dibahas nih. Kalau kesadarannya kembali itu aku merasa pertama kalinya banget yoga. Jadi mungkin aku nggak pernah sadar ada jiwa di dalam tubuh. Jadi mungkin bahasa awamnya kayak robot gitu. Jadi bangun tidur, kerja, pulang, makan, tidur gitu terus kayak nggak ada sparksnya atau nggak ada rasa oh hidup tuh gini ya gitu. Jadi kayak mulai kayak robot lah gitu. Terus yoga itu pertama kali, oh ternyata ada rasanya gitu, sensasi di tubuh, terus ada sesuatu di dalam aku, ada jiwa di dalam tubuhnya, itu nyadarnya pertama di meditasi, di yoga, tapi mendalaminya di meditasi. Gitu. Ada kayak tanda-tanda tersendiri nggak Mbak? Kadang kan kita bagi manusia zaman sekarang kita udah sibuk kerja dan banyak aktivitas, kadang kita tuh lupa sejatinya kita, ya kan? Benar. Nah, gimana sih mungkin membangun kepekaan ya mungkin ya Mas, karena membangun kepekaan diri kita juga untuk oh ternyata ada sesuatu mungkin dalam diriku atau ada tanda-tanda yang mungkin sebenarnya udah ada tapi kita nggak aware, kita nggak peka gitu loh. Kalau mau waktu itu apa gitu, mau ada tanda-tanda tersendiri gitu nggak? Atau mengalir aja? Gitu. Iya. Kalau aku mungkin kalau caranya kan tiap orang banyak gitu ya, bisa dari mana aja melatih kepekaannya gitu. Kalau aku kebetulan tadi lewat yoga meditasi, tapi awalnya sekali aku langsung sakit. Tadi mungkin sini belum dengar ya, langsung sakit berat. Jadi setiap bangun tidur itu nggak bisa gerak badannya. Jadi itu. Jadi itu menurut aku kasusnya lumayan ekstrim. Karena kalau dari jadi sebenarnya tanda-tanda itu tuh halus dari paling kecil itu sebenarnya udah ada. Cuma karena awareness-nya atau kesadaran gak ada, kita nggak tahu dan nggak sadar gitu. Jadi tiba-tiba efeknya langsung besar gitu. Sebenarnya nggak tiba-tiba, jadi dia gradually tuh ada kecil karena nggak didengerin, dia makin gede, makin gede, akhirnya contohnya salah satunya kayak sakit marah. Akhirnya itu sih yang ngebuat aku titik balik aku punya kesadaran. Tanda kutip dia kasih anugerah sakit itu. Ya mungkin juga apa yang ini ya kemarin juga habis full moon juga ya itu, dan termasuk full moon yang mungkin yang paling besar ya di tahun ini gitu ya. Kita juga melihat bahwa tahun ini tuh sepertinya banyak orang-orang, bahkan kita semua secara kolektif gitu merasakan adanya guncangan gitu ya, dan saya percaya dalam keguncangan itu adalah portal ya, bahkan trigger-trigger ya seperti Mbak Pisi sampaikan di Instagram ya. Bisa ceritakan sedikit Mbak? Benar. Jadi aku kan juga mendalami Chinese medicine juga, ngambil banyak workshopnya. Akhirnya sampai di titik aku tuh berusaha hidup selaras sama alam gitu. Jadi kayak contohnya bangun pagi, matahari terbit, kitanya bangun berkegiatan, matahari terbenam kita istirahat. Jadi ikut sebisa mungkin sama alam gitu. Nah dari situ akhirnya sebenarnya yang membuat banyak blok energi itu salah satunya manusia sering melawan alam gitu. Jadi di bekerja atau berpikir atau berkegiatan semuanya melawan dari energi alam gitu. Dan ketika kita sering atau kita udah lama tidak memiliki kesadaran tersebut atau kita menampikan
semua blok-blok yang tadi, maka ketika alamnya lagi misalnya kayak full moon, ya kan energinya sangat besar gitu ya, sangat besar. Terus juga secara energi bagusnya dia biasanya purging sama letting go kan, melepaskan gitu. Karena bagas emosi atau bloknya banyak, saat full moon biasanya ke-triggernya banyak tuh Mas, keluar semua rasanya. Setelah full moon, new moon itu new beginning, pembersihan, buka lembar baru gitu. Jadi proses full moon ke new moon itu biasanya emang harus banyak pembersihan untuk kita menuju ke bulan baru gitu. Dan kalau kayak perempuan juga nih, kan banyak perempuan yang nonton ya. Jadi kalau kayak perempuan, siklusnya salah satunya seperti siklus dia menstruasi. Jadi sebenarnya trigger atau hal-hal yang muncul ketika mau kita menstruasi itu, hari-hari menuju menstruasi itu adalah hal-hal bagasi yang kita nggak keluarin di bulan-bulan sebelumnya, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Jadi makanya kalau orang perempuan misalnya ada yang mau menstruasi terus dia marah-marah terus gitu ya, kayak atau pengen terus gitu, dan itu sangatlah terdorong menuju menstruasi karena itu mirip full moon new moon. Jadi ketika mau menuju dia harus dipaksa purging, habis itu setelah dapet biasanya itu hilang tuh karena itu juga mirip dengan siklus bulan tadi gitu dengan perempuannya. Jadi bulan bumi besar bumi kecil gitu kurang lebih di manusia dan di alam juga ada persis kayak gitu. Sidi silakan. Dari aku mungkin relate ya Mas Garna, karena tiap bulan mengalami nih kebetulan saya. Terus berarti kalau misalnya nih kita menuju ke full moon itu Mbak Besi, Iya. bisa dibilang kan mungkin 14 hari sebelum datang bulan atau menstruasinya itu gitu ya. Nah, Iya. kalau dari Mbak Besi biasanya ada nggak kayak yang harus dilakukan ke kita, karena kan kadang-kadang ya itu jadi kebawa gitu ya di tubuh kita. Apakah itu berpengaruh juga dari sel-sel tubuh kita yang sebenarnya lagi ngasih sinyal atau apa sih Mbak gitu, sampai kok kadang ada yang marah-marah, ada yang nangis tanpa sebab gitu. Iya, itu sebenarnya menandakan kita menyimpan hal tersebut. Jadi kayak anger misalnya mau dapet dia marah-marah terus, itu kemungkinan ada anger yang tidak diselesaikan, bahkan bukan mungkin bulan sebelum, misalnya dari inner child tadi ya, dari kecil gitu bisa jadi, atau trauma-trauma lainnya gitu ya. Tapi setiap dia mau menstruasi biasanya marah-marah terus karena ada anger yang tidak selesai. Jadi makanya kalau perempuan dikasih anugerah, kalau laki-laki tuh cycle-nya sehari, jadi dia per hari dari pagi ke malam. Kalau perempuan tuh sampai full gitu ya, bulan sekali. Nah di bulan mau menstruasi itu perempuan sebenarnya perlu sangat memperhatikan apa aja emosi yang keluar menuju ke bulan itu gitu. Jadi kalau mau datang bulan apa aja nih, misalnya ada sadness atau kesedihan yang gak keluar, kayak aku waktu dulu itu ada grief gitu. Kan aku kalau dulu gitu bisa punya kesadaran pasti ada rasa misalnya mau nangis atau gampang nangis, lebih gampang gitu. Seperti itu gitu. Jadi mungkin kita cek apa ya kalau mau datang bulan, ada nggak sih emosi aku yang dominan keluar. Itu memang pasti emosi yang dominan dalam setiap pribadi, atau ya itu bisa juga dari inner child tadi ya berarti ya. Iya, betul. Ada beberapa trigger. Betul. Oke. Jadi Ya ini karena mungkin ya buat untuk cowok sendiri ya, kita pun ya dalam hal ini memang dalam konteks ini ya yang untuk bagaimana sih keseimbangan untuk kita saling memahami, terutama dalam keseimbangan dalam feminim dan maskulin ya, bahkan di dalam tubuh kita masing-masing memiliki itu. Nah kira-kira Mbak, untuk bagaimana sih untuk kadang gitu cowok dominan feminimnya, terus kemudian cewek ada dominan maskulinnya dan kadang-kadang tidak seimbang. Bagaimana untuk bisa menselaraskan itu dalam keseharian kita? Iya,
itu juga berhubungan tadi sama trigger, sama trauma dan lain-lain. Sebenarnya setiap diri kita itu ada dua-duanya kan ya, ada maskulin, ada feminin yang harus diseimbangkan supaya dia menjadi divine union tadi, menjadi satu gitu ya, seimbang. Karena kalau berat sebelah itu biasanya ya jadi ada imbalances yang menjadi apa ya, harus dirasakan gitu mau nggak mau ya kalau misalnya kita berat sebelah. Dan caranya banyak banget, tapi paling mudah sebenarnya untuk kalau yang baru mulai, kalau aku karena menurut pribadi aku cobalah mulai menyelami dirinya sendiri gitu. Karena kadang eh, ada yang terpaksa misalnya ya, dia terpaksa maskulin misalnya perempuannya karena dia harus menjadi tulang punggung keluarga misalnya, dari ya mau nggak mau harus menjadi maskulin gitu. Dan itu perlu dicek. Kadang-kadang ada yang dia mau ngambil role maskulinnya tapi dia seneng gitu ya, bener-bener nggak ada baggage, dia bahagia dan lain-lain. Intinya seperti itu. Tapi kalau dia rasa sebenarnya dia berat, sedih, ada kecewa, ada lain-lain menjadi posisi itu, maka itu harus dibersihkan gitu. Kalau jalanku lewat meditasi, satu-satu diurai masalahnya. Nanti dia maskulinnya pasti akan menurun gitu dan femininnya akan naik. Gitu juga laki-laki juga sama. Misalnya dia tidak pernah dikasih suara di rumah, jadi harus nurut harus ngikut gitu di semuanya, misalnya keluarganya perempuan semua, kakaknya gitu dan ibunya dominan, jadi dia nggak, jadi menjadi tertekan maskulinnya jadi feminim, jadi cuman ngikut, dengerin, ngakir gitu. Nah kalau dia ada di situ emosi-emosi yang terpendam, nah itu kita harus benarkan supaya dia menjadi seimbang lagi. Ya ada juga ternyata yang karena kan sebenarnya feminim maskulin tidak terpaut gender, jadi aku melihat kan itu kadang yang perempuannya yang maskulin yang feminim gitu ya. Nah kalau digali, aku belum pernah menggali dalam dua-duanya, tapi misalnya ya kita temukan dua-duanya itu happy, bahagia, mau tahu nggak masalah ya. Cuman kan stigma masyarakat secara umum harus perempuan feminim, laki-laki harus dikulin gitu ya. Nah makanya yang ditemukan seperti itu, yang perempuan terlalu maskulin dia nggak nyaman, yang laki-laki terlalu feminim dia nggak nyaman gitu. Jadi klien aku mayoritas menyeimbangkannya begitu. Tapi mungkin di sisi itu ada juga yang lain. Ya. Iya, iya. Ini biasanya kan di horor-horor ya. Kami sendiri kan memang memiliki ini ya. Bagaimana sih kita mendapatkan, untuk saya pribadi ya, untuk apa ya, mendapatkan petunjuk-petunjuk itu banyak hal. Dan kebetulan dari saya mendapatkan petunjuk itu dari medium, saya menyukai UFO, extraterrestrial gitu ya. Kemudian saya ingat gitu bahwa bagaimana bisa gitu ya, ternyata segala apapun itu bisa mengantarkan suatu petunjuk gitu ya. Dan akhirnya saya ketika mulai mempelajari dan mendalami tentang extraterrestrial gitu, akhirnya saya dan banyak di antara mereka itu melakukan channeling gitu ya, melakukan channeling dari para extraterrestrial yang justru juga saya kok lebih resonate dari apa yang disampaikan gitu, yang dimana sangat selaras sekali dengan bagaimana kita hidup dengan penuh kesadaran, terutama untuk di saat ini, di tahun ini tuh memang merupakan tahun yang purging untuk banyak orang bahkan ya, dan juga dalam pesan-pesan dari galaksi gitu ya, mereka juga memberi petunjuk bahwa kita ada terjadi sebuah timeline shift gitu ya, ketika kita dalam realitas dimensi ketiga ini yang menuju ke transformasi ke dimensi kelima gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Pisi ini sebagai seorang yogis bisa ceritakan nggak tentang konsep ini? Ya, aku sebenarnya udah awalnya tertarik kita ngobrol itu karena Mas Yara sering bahas hal ini. Sekarang tuh jarang banget yang bahas. Terus yang bahas juga biasanya takut atau malu atau dan lain-lain. Kalau aku pribadi itu sangat apa ya, rasanya klik atau rasanya
kayak Mas Gana tadi dirasa kayak tepat gitu untuk mengikuti hal-hal yang muncul ini dari galaksi lain, dari ekstraterestrial yang mungkin channeling juga, karena aku kebetulan juga sering channeling juga. Dan aku sering bilang juga di followers aku kalau kesadaran aku, kebijaksanaan aku, kata-kata yang aku sampaikan itu mostly semuanya aku dapat dari channel. Jadi aku kayak kadang-kadang kalau dipuji-puji aku bilang, tapi ini aku semua bukan aku sebenarnya. Jadi kayak semua aku dapat contoh sebenarnya dari yang ada aku dapat gitu informasinya. Dan untuk akhirnya aku merasa bebas, merasa tenang itu waktu aku berani jujur bahwa emang aku channeling gitu. Karena dulu kayak mikir ini aneh nggak ya orang-orang gimana ya, tapi yang sejujurnya aku emang kayak gitu dapat ini semuanya channeling gitu. Emang aku diminta untuk membantu perpindahan kesadaran ini dari yang tadi dunia 3 dimensi untuk ke 5 dimensi. Dan itu panggilannya kuat datang di akhir tahun 2022. Jadi mulai tahun 2022 aku mulai komunikasiin itu sampai 2023, 2024 sampai sekarang gitu. Jadi channeling pertama yang paling jelas itu diminta meningkatkan kesadaran, membantu orang-orang tanda kutip untuk bangun gitu ya, untuk bisa kembali kepada dirinya mereka masing-masing menjadi autentik. Makanya bio aku kan autentik karena itu tema besar mereka sampai setiap jiwa yang bisa autentik itu sangat membantu meningkatkan frekuensi lebih tinggi gitu. Itu kalau boleh tahu itu channelingnya itu apa, Mbak? Lewat meditasi, Mas. Lewat meditasi, terus kayak ngobrol gitu dikasih tahu. Ya, tapi waktu itu aku live pernah juga aku langsung jadi ngomong mediumnya aku melalui aku beberapa kali, tapi akhirnya aku memutuskan untuk lewat jadi kata-kata aku rephrase aja gitu. Jadi aku baru aku sampaikan di sosial media aku gitu. Oke, itu entitas yang memiliki nama atau dinamakan atau bagaimana? Iya, jadi aku tuh kebetulan kalau meditasi itu pertama banget. Jadi aku nih sebelumnya nggak pernah tahu sama sekali tentang semua dunia itu. Jadi benar kok. Ya aku bisa memastikan aku nggak ada nggak ada sebelumnya tidak dididik apapun gitu. Jadi pas baru dapet, habis itu aku baru cari gitu. Dan yang pertama banget channeling itu dari Andromeda. Jadi ini paling sering ya dari 12 dimensi yang paling sering komunikasi sama aku. Tapi beberapa meditasi aku tuh bisa pindah-pindah jalan-jalan kayak misalnya ke Arcturian, lain Pleiadians, lihat-lihat dunianya mereka yang lain gitu ya. Jadi secara kesadaran pindah ke sana gitu. Tapi kalau yang channelingnya lumayan aktif itu yang Andromeda. Oh gitu, menarik ya. Karena juga dari Andromedan itu sendiri mereka memang sangat advance dalam spiritualitas ya. Itu yang dan juga syarat spiritualitas dan juga teknologi gitu ya. Ya mungkin memang bagi kita ya di dalam realita dimensi ketiga atau bahkan dalam indrawi kita ya, dalam tubuh itu agak sulit untuk dijelaskan secara logika ya. Tetapi bagi siapapun yang yang kita kadang yaitu ternyata terhubungnya itu melalui meditasi gitu. Dan saya percaya juga di mana ada sebuah perpustakaan kosmik gitu ya, yakni Akashic Records gitu ya. Nah kalau Mbak Pisi pernah nggak bisa terhubung dalam perpustakaan kosmik tersebut gitu? Pernah banget. Kita dulu pertama-tama tuh dikasih lihat, diajak kehidupan saya masih kecil, terus dikasih lihat beberapa cerita yang aku tahu gitu, nggak tahu. Terus akhirnya pas aku keluar dari situ aku tanya sama orang tua gitu, terus ternyata benar gitu. Awalnya kayak gitu, terus ngeliat sampai di titik aku tuh ternyata aku menyadari ini mungkin nanti ada perkembangan lagi ke depannya ya. Cuman sampai detik ini
waktu itu sebenarnya tidak berjalan seperti yang sekarang kita lihat gitu. Jadi enggak, masa lalunya tuh udah lewat, masa depannya belum gitu. Tapi kalau Akashic itu kita bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Masa lalu tuh sekarang, sekarang, pokoknya sekarang ini waktunya cuma di sekarang gitu. Kayak saat ini aku mau ke, jadi kalau udah open Akashic tuh ya kayaknya nggak bisa unseen lagi, udah beda. Ngelihat hidup udah beda banget. Iya. Beberapa kali aku pakai terutama untuk ngajar klien aku private gitu kan, aku ngajar meditasi tapi one on one itu aku biasanya ngecek Akashicnya dia gitu. Misalnya ada sakit apa kita cari gitu, misalnya oh di belakangnya pernah ada kejadian gini. Nanti kita usaha ngobrolin gitu, misalnya apa kamu ingat dulu pernah ini gitu. Jadi membantu mempercepat proses healingnya. Menarik sekali ya. Ya, apa? Silakan, Indi. Mungkin aku agak penasaran aja Mbak Bisi ya. Kalau pada saat proses channeling itu kan pasti pernah yang bertemu secara fisik yang mereka dalam tanda kutip, terus dari pembicaraannya atau obrolannya itu ada bahasa tersendiri atau memang hati ke hati gitu, ya jiwa ke jiwa gitu. Mostly bahasanya telepati ya, jadi kayak nggak ngomong mostly seperti kayak aku tahu dia ngomong apa, dia tahu aku ngomong apa gitu. Mostly seperti itu. Jadi kayak bahasa-bahasa light codes gitu aku nggak pernah, kalau lagi channeling itu nggak pernah ngalamin gitu. Biasanya tuh rasanya itu bukan di telinga, tetapi di hati ya. Bener, Mas. Bener banget. Menarik banget, kemarin kan Mas Garna bahas tentang Comet Triad Atlas itu ya. Iya. Nah, aku tuh berusaha channeling tuh Mas, ini aku belum cerita kemana-mana nih Bang. Nah, ya silakan. Aku berusaha channeling, tapi aneh, udah 2 kali apa 3 kali, adanya di dalam dada aku, jadi berusaha, dianya masuk ke sini, jadi aku kayak, loh kok adanya di sini ya? Gitu, jadi udah 2-3 kali bolak-balik, nggak seperti mungkin ada beberapa channeler yang cerita mereka di dalam bla bla bla. Enggak, setiap channel energi dia di dalam hati aku lagi gitu. Jadi loh gitu, masih bingung tuh, belum aku digest. Iya, karena juga Metode ya Mas Garna dulu mungkin. Oke, ya jadi kan memang ya ini lagi rame Triad Atlas. Jadi interstellar object ini tuh memang cukup unik gitu ya, dengan keunikannya gitu. Dan bahkan ini berita-berita yang memang agak sensasional ya, yang membuat diantara kita mungkin agak ketakutan, diantara kita agak yang euforia dan sebagainya, itu sangat berkelindan dengan spekulasi yang begitu liar gitu ya. Tetapi saya juga percaya gitu bahwa ini kehadiran komet ini ya, Triad Atlas ini tuh ada sebuah pengaktifasian gitu di DNA kita gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Pisi sendiri dengan konsep aktivasi DNA ini melalui komet ini yang begitu jauh sekali yang akhirnya datang ke tata surya kita, menurut Mbak Pisi gimana? Iya, aku setuju banget. Jadi sebenarnya aku nih udah dapet informasi ini 2 minggu sebelum dia heboh. Jadi itu diceritain, pokoknya dikasih tahu nanti mau ada peningkatan kesadaran masif global gitu. Tunggu aja gitu. Terus 2 minggu kemudian tuh adanya itu cerita dia mau datang, terus dibilangnya komet dan sebagainya. Jadi aku mulai memperhatikan secara global yang muncul komet itu, nggak tahu ya komet kan, tapi dibilangnya komet. Terus secara nasional juga lumayan tuh banyak berita-berita yang menurut aku lumayan heboh gitu ya. Dan itu belum menentukan, belum nanya lagi sebenarnya apakah si Triad Atlas ini yang dimaksud gitu sebagai pengaktif. Tapi secara energi yang aku rasain semenjak ada itu, kita purging banget sih Mas. Orang-orang banyak
akhirnya meningkatkan kesadarannya itu aku berasa secara energi. Jadi untuk hal-hal kayak misalnya kita bikin event, itu orang-orang masuk ke dalam ruangannya juga sebenarnya kan peningkatan frekuensi juga gitu. Dan itu terasa komunitas kita gitu. Nah ini dari alam, ada yang datang dari luar ke dalam, itu menurut aku udah pasti dan ada tujuannya. Kalau aku tanya pasti tujuannya sesuai sama yang dipercaya Mas Garna, bahwa dia mau membantu meningkatkan kesadaran manusia. Cuma apakah dia nanti apa yang terjadi aku belum channel lagi, tapi dia dibutuhkan itu secara global untuk meningkatkan kesadaran gitu Mas. Iya. Cindy silakan. Iya. Dan ini sedikit kembali di part ketika Mbak Desi bilang ketika hadir itu ada di dada, ada di hati gitu ya. Itu apakah dari selama ini Mbak Desi sudah melakukan channeling? Ini menurut Mbak Desi ini metode baru nggak sih dari mereka gitu? Apakah mereka juga belajar untuk mencoba cara-cara lain supaya itu kesadaran kita itu jadi penuh gitu ya? Mungkin Mbak Desi adalah satu dari sekian banyak orang yang mungkin terpilih kalau kita bicara gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Mbak, setiap manusia itu juga mereka kalau mereka benar-benar udah punya kesadaran penuh, ya akhirnya bisa melakukan itu juga, bisa melakukan channeling itu juga gitu. Iya. Mungkin mereka misalnya udah berusaha, tapi kalau kita menutup diri gitu kan, gitu. Gitu. Iya, setuju banget sih Di. Jadi aku merasa setiap beings ini punya frekuensi yang beda-beda tuh mereka. Dan kalau kita ibaratnya kayak radio nggak samain sama frekuensi mereka tuh nggak mungkin ketemu dan nggak mungkin kita dengar, nggak mungkin bisa dan lain-lain gitu ya. Jadi emang samain frekuensi gitu. Sebenarnya karena mereka high frequency beings, merekanya turun, kitanya naik gitu. Jadi kita harus berusaha naik banget supaya mereka bisa ketemu gitu. Dan aku yakin yang aku percayai dan aku selalu sharing ke komunitasku bahwa ini bukan aku doang, ini kebetulan aku duluan aja belajarnya, tapi pasti semuanya bisa menurut aku. Semuanya pasti bisa, asalkan itu ada kemauan. Karena dalam proses meningkatan frekuensi itu rasanya tanda kutip nggak nyaman gitu, karena banyak yang harus dilepaskan dari diri kita, seperti kayak rasa iri, marah, terus dendam gitu-gitu kan yang normal ada di 3 dimensi itu harus benar-benar dibersihkan, dipurging, dan itu mungkin rasanya nggak nyaman. Jadi selain dia mau terbuka juga dia benar-benar nggak pantang menyerah gitu untuk bisa naik frekuensi. Iya. Wow, menarik banget, menarik. Ya kalau bisa saya tambahin ya, bahkan orang yang ketika pun misalnya seseorang yang sudah awakening gitu ya, bahkan mereka akan tetap seperti keseharian akan tetap mengalami rasa emosi yang masih terguncang dan sebagainya gitu ya. Jadi yang tadi yang mungkin balik dari transformasi dari dimensi ketiga dan dimensi kelima itu bukan lantas seperti akan terlihat fantasi atau apa, tidak, tetapi bagi saya sendiri itu adalah kita itu juga meningkatkan vibrasi di sekitar kita gitu ya. Jadi bukan lantas kita itu menjadi yang kemudian naik ke dimensi kelima, tidak, tetapi kita jauh akan lebih peka ya, jauh lebih peka, kita bisa lebih menerima, bahkan menerima untuk penerimaan di dalam diri kita ya, penerimaan terhadap emosi, perasaan, segala apapun yang ada di kita ini gitu ya. Seperti ya. Betul. Ya tadi ada yang tanya juga, ada banyak sebenarnya yang tanya ini. Kita masih ada 10 menit ya, dan teman-teman tadi juga ada yang tanya kalau misalnya ini nanti akan kami save, jadi nanti akan bisa disimak lagi Instagram, live Instagram ini, dan kemudian nanti juga ada format yang YouTube dengan enhance audionya juga. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti akan masih bisa disimak setelahnya. Mungkin ada yang mampir atau mungkin hanya sekedar mendengarkan di tengah-tengah gitu. Monggo Cindy silakan. Oke, mungkin kita juga mau kasih kesempatan juga ya Mas Garna, Mbak Desi, untuk viewers nih yang nonton boleh bertanya ya, karena kayaknya banyak yang penasaran cuma mungkin masih malu-malu gitu. Mungkin aku langsung bacakan aja dari William Matma.
kita dan alam semesta ini adalah ciptaan yang keberapa? Lalu apakah mungkin ada eksistensi seperti kita sebelum kita? Atau kita hanya satu-satunya ciptaan yang ada? Oke. Nah, narik ini Mbak Kierna mungkin atau Mbak Pisi? Habis dulu. Iya, mau menanggapi. Oh iya. Jadi sebenarnya aku tuh senangnya mengajak semua teman-teman yang lagi nonton di sini untuk mencoba kalau teman-teman belajar menangkap diri dan belajar mendengarkan diri sendiri, semua jawaban yang ada di sini sebenarnya teman-teman bisa jawab sebenarnya ya. Ya. Karena karena kalau dijelasin mungkin terlalu apa tuh ya Mas? Iya, ya. Kerja kayak ya mind altering banget gitu. Iya. Mungkin perlu step by step menurut aku ya, karena kalau langsung loncat ke jawaban yang itu terlalu harsh gitu ya, apa terlalu kasar untuk perpindahan. Aku ngerasa gitu. Kalau Mas Garna gimana? Iya, mungkin benar, mungkin yang terlalu prematur gitu ya. Tapi jadi ada memang beberapa yang kita lihat bahwa konsep sebenarnya apapun yang kita lihat sekarang ini semuanya itu bahkan sudah tidak ada benar dan salah ya. Karena itu adalah bagian perjalanan kita untuk bagaimana kita menemukan jawaban itu, dan jawaban itu betul seperti Mbak Pisi sampaikan, ternyata itu di dalam diri kita itu mencakup semuanya gitu. Tetapi memang mungkin ya untuk saya jawab ya untuk secara singkat tadi ya, jadi soal penciptaan ya, bahwa kalau di dalam horor-hore yang selama ini kontennya memang mencakup bagaimana sih sebuah evolusi kita sebagai manusia, bahkan kita sendiri itu evolusinya juga tidak hanya secara fisik, tapi evolusi secara kesadaran, yang dimana kesadaran itu pun juga semakin terbentuk, dan keterbentukannya itu juga itu juga terhubung dengan masa lalu yang dulu, misalnya leluhur kita gitu ya, leluhur, bahkan yang saya yakini bahwa leluhur kita itu tidak hanya pada kita sebagai manusia, tetapi kita sebagai jiwa yang dulunya sebelum kita masuk dan sepakat untuk masuk sebagai manusia yang sekarang ini, kita itu adalah jiwa yang terus berkelana gitu ya. Saya percaya bahwa di bumi ini itu adalah sebuah sekolah yang bahkan sekolah kehidupan yang nantinya itu ada yang namanya naik kelas, dan kemudian kita tidak bisa yang namanya meloncat hingga meloncati kelas. Kita harus bertahap dan kita merasakan gimana sih seorang manusia, bagaimana kita merasakan jatuh, bagaimana kita merasakan bangkit, dan seterusnya seperti itu adalah sebuah dinamika gitu. Sehingga akhirnya kita penciptaan keberapa pun kita nggak akan bisa tahu, karena nantinya setelah di bumi ini kita masih akan melakukan perjalanan lagi, dan bahkan ini masih sebuah awal mungkin ya Mbak Pisi ya, bahkan ini belum apa gitu ya. Jadi mungkin aku nambahin, intinya jawabannya adalah kayak aku juga selalu mengingatkan ke semuanya kenapa aku senang untuk mengajak teman-teman semuanya untuk aktif kesadaran sejati di dalam dirinya, karena bahkan mungkin omongan aku pun jangan ditelan bulat-bulat juga, karena teman-teman di sini punya perjalanannya masing-masing dan jawabannya masing-masing untuk jiwanya masing-masing, yang tadi kata Mas Gara nggak ada benar salah. Jadi diusahakan informasi apapun dari media, dari kita, dari aku gitu, untuk tidak semuanya langsung ditelan bulat-bulat. Coba pakai kesadaran sejati di dalamnya, ditanyakan semua itu, diolah apakah ini benar buat diri atau tidak gitu. Jadi karena kebenaran aku, kebenaran Mas Garna, kebenaran sini beda semua, bisa jadi gitu kan, dan nggak apa-apa, nggak harus sama banget semuanya. ya,
Oke. Wow, ini sepertinya agak menyambung sama pertanyaannya Suhartono. Apa yang kita rasakan setelah kita mati? Tadi Mas Gana kan sempat ada statement bahwa ya akan perjalanannya mungkin bahkan baru dimulai gitu ya Mas. Mungkin ada mau ditambahkan dulu nggak Mas dari itu? Kalau saya ini ya berasal dari informasi, bukan saya yang tahu tentang karena saya juga masih hidup. Tapi kemarin dari sedikit flashback, kemarin juga ada live Instagram bersama Mas Diti AGP yang kebetulan beliau itu mengalami near death experience gitu, mati suri gitu ya. Jadi cara konsep bahwa near death experience pun itu bukan sebuah kematian, jadi sangat berbeda ya. Jadi bukan lantas seperti itu kematian seperti apa, tetapi dari yang saya pelajari, dari yang saya tahu adalah kita akan selalu berkelana, jiwa kita akan berkelana setelahnya. Saya tidak tahu seperti apa, tapi yang saya yakini jiwa kita akan terus berkelana, bahkan mungkin bisa jadi akan kembali reinkarnasi gitu ya dalam konsep beberapa keyakinan gitu, tapi bisa jadi akan meneruskan perjalanannya lagi gitu. Ibarat kalau orang Jawa bilang itu urip mung mampir ngombe. Nah, itu sangat menjelaskan secara ini ya, mungkin dulunya saya juga nggak paham apa sih urip mung mampir ngombe gitu, hidup hanya mampir minum saja gitu. Tetapi setelah beberapa pemahaman, akhirnya saya pelan-pelan tahu, pelan-pelan sedikit ada pemahaman gitu bahwa hidup ini tuh hanya sekadar minum gitu, dan nanti akan ada perjalanan berikutnya. Jadi seperti itu yang bisa saya bantu jawab gitu ya. Oke, menarik karena ya kita berdiskusi ya tadi juga menyambung sama Pisi Gilang. Kita memiliki kesadaran penuh juga untuk sadar bahwa setiap apa yang jadi pemikiran kita, apa yang kita rasakan itu kan valid ya dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi yang kita diskusikan siang ini juga kan tidak langsung ditelan bulat-bulat gitu kan sama teman-teman yang lagi nonton gitu. Jadi dengan semua kepercayaannya masing-masing kita kan sangat menghargai itu. Cuma mungkin ini akan jadi menyambung bagaimana cara kita menghadapi kesedihan ketika kita ditinggalkan seseorang dalam kehidupan ini, di kehidupan yang pada saat ini gitu. Kalau saya sendiri mungkin percaya bahwa akan ada kehidupan-kehidupan lain. Jadi mungkin kita di kehidupan ini kita ketemu di 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi mungkin barangkali kita akan bertemu di kehidupan yang lain. Mungkin waktunya timeline-nya lebih lama atau lebih singkat juga. Intinya aku setuju dengan Mas Garna bahwa jiwa kita akan berkelana terus dan mungkin kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang sudah pulang duluan gitu atau sudah pergi berkelana duluan gitu. Atau bahkan ya waktu bisa dilipat loh. Waktu itu spiral, tidak lagi linear gitu. Iya betul. Oke, baik ini sebelum kita akhiri ya, sekarang Mbak Pisi mungkin ada lagi mungkin yang terbaru, terutama mungkin dari PYM Center, mungkin bisa ceritakan apa yang lagi disibukkan apa ini sekarang aktivitasnya? Ya siap. Kita di PYM itu PC Yoga Meditasi PYM Center itu adalah sebuah yayasan non-profit. Jadi semua yang dilakukan oleh yayasan adalah untuk edukasi terhadap yoga dan meditasi. Jadi di bulan Januari ini kita akan membuat acara besar, yaitu 1.000 orang bermeditasi bersama. Nama acaranya Indonesia Bermeditasi dengan tema nih Be the Light, jadi jadilah cahaya. Dan di Januari itu ini pertama kali kita meditasi offline-nya sekitar 1.000, karena waktu 2022 pertama kali itu kita lebih, tapi offline-nya kurang lebih 800 yang nyampe sini. Jadi kali berusaha karena kita di yayasan percaya ketika kesadaran kolektif itu disamakan, kita bisa itu melipat waktu, melipat matter, melipat space. Jadi berusaha memiliki tujuan pemikiran yang sama, yaitu Indonesia dan dunia yang lebih baik, lebih damai gitu. Jadi di hari itu kita sama-sama bareng-bareng menyatukan energi gitu, Mas. Baik. Benar. Misalnya
Iya, sepertinya Kayaknya boleh sudah. ikutan ya Mbak ya. Eh, Ya. udah nggak terasa ini sudah mau hampir 1 jam nih kita kasihkan ngobrol sepertinya. Nanti suatu saat mungkin kita akan ngobrol lagi dan mungkin kita ada kesempatan untuk bisa bersua lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Kami akan menyimpan live Instagram ini, jadi teman-teman nanti akan bisa menyimaknya setelahnya, dan juga nanti ada format di YouTube dengan enhance audionya di youtube.com/hororhore. Terima kasih banyak Mbak Visi atas berbaginya, dan begitu ya Cindy. Di sini udah diajak, senang banget. Saya jadi diri sendiri. Oke. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Salam.